Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwallazi ansala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mu'minuna al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihi wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Serta selawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua merasakan bahwa perjalanan hidup kita ini, perjalanan waktu terasa begitu lewat atau berlalu begitu cepat. Ketika kita berada di waktu pagi, ya tidak terasa kita sampai di waktu sore. Ketika kita di waktu sore, juga tidak terasa kita berada di waktu pagi lagi. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun berlalu begitu cepat. Kalau kita merasakan perjalanan waktu begitu cepat, ini suatu pertanda kepada kita sekalian bahwa alhamdulillah kita berada dalam kondisi yang merasa senang, merasa gembira dan merasa bahagia. Namun di balik perjalanan waktu yang terasa begitu berlalu cepat, ya dengan tidak terasa pula kita akan tiba pada suatu titik atau garis di mana kita tidak tahu kapan kita tiba pada titik tersebut. Hanya Allah yang mengetahui. Dan kalau itu tiba, kita tidak bisa mengundur atau mengelak, ya tidak bisa dimajukan atau dimundur barang sedetik pun. Allah berfirman, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila telah datang kepada kita ajal, maka tidak bisa kita undur dan tidak bisa kita majukan barang sesaat. Hadirin yang sangat berbahagia, ajal kita yakini adalah merupakan batas, ya,
batas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, atau batas antara kehidupan yang nyata dengan kehidupan yang gaib, dan itu pasti kita akan alami. Hadirin yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada ayat ini, kita kembali berpikir apa arti kehidupan di dunia ini, apa hakikat kehidupan di dunia ini. Hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadikan yang namanya mati dan hidup tidak lain adalah merupakan ujian. Ya, ujian bagi kita sekalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, ketika kita bangun pagi, ya mari kita sadari bahwa kita akan menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya atau perbuatannya. Sehingga dengan demikian ya barangkali kita berniat untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Ya, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita sekalian sebanyak mungkin atau sebaik mungkin, karena kita sementara menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak kita lakukan, maka ada kemungkinan kita tidak lulus di dalam menjalani ujian ini. Nah, kalau kita tidak lulus, ya kita yakini, ya mari kita yakini bahwa di hari kemudian kelak kita pasti akan kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyiapkan 2 tempat bagi kita sekalian. Yang lulus ujian akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang tidak lulus ujian maka tempatnya di dalam neraka. Para hadirin yang berbahagia, 2 tempat ini sangat berbeda. Satu yang menyenangkan, satu yang menyusahkan buat kita sekalian. Tinggal kita pilih. Nah, untuk memilih kedua tempat ini itu ditentukan dari kadar keimanan yang kita miliki. Apa kita yakin bahwa di hari kemudian kelak pasti kita disiapkan 2 tempat ini atau tidak? Kalau kita tidak yakin, ini juga yang mempengaruhi perbuatan atau kebaikan dari amal yang kita lakukan setiap hari. Hadirin yang berbahagia, di dalam firman Allah yang lain bisa kita lihat di dalam surah Al-Imran ayat 185. Ya, Allah berfirman, kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami mati. Karena kita mempunyai nyawa, ya pasti kita akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala imbalan dari semua perbuatan yang kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu nanti di hari kemudian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Paman suhsihanin nari wa udohilal jannata faqad pas. Ya, barang siapa dia jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah, ya mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang menang. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kesempurnaan imbalan dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu nanti disempurnakan di hari kemudian kelak, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan kepada kita sekalian dengan menjauhkan dari siksaan api neraka, kemudian kita masukkan di dalam surga. Hadirin yang berbahagia, tetapi bukan berarti bahwa nanti di hari kemudian kelak baru kita bisa mendapatkan atau merasakan
imbalan dari semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Di dunia ini kita sudah bisa mendapatkan atau merasakan. Saya punya pengalaman yang menarik dan saya yakini bukan ini terjadi secara kebetulan, tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seperti itu. Saya pernah bertugas di sekretariat DPRD Kota Kendari. Pak Haji Abdurrahman Saleh SH itu masih anggota DPRD Kota Kendari pada saat itu. Beliau sudah 2 periode menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bulan Ramadan, akhir Ramadan saya mau pulang kantor. Begitu saya mau keluar dari ruangan, saya dilihat Pak Rahman. Dia panggil, Pak Amri, sini dulu, sini dulu. Begitu saya dipanggil, dalam hati kecil saya muncul prasangka buruk ya. Saya mau disuruh lagi, ada tugas ini, saya mau pulang istirahat bulan puasa. Tetapi ya begitu saya dekat, dia cabut dompetnya, dia kasih keluar uang 200.000. Ini hadiah lebaran Pak Amri. Saya begitu dikasih uang 200.000, saya teringat jam 9 pagi, kira-kira jam 9 pagi, ada orang yang datang ke kantor, minta sedekahnya Pak, minta sedekahnya. Saya buka saya punya dompet, ternyata saya hanya mengantongi uang 1 lembar, nilainya 20.000. Memang kertasnya masih baru ya, masih baru. Saya kasih orang yang membutuhkan, mungkin orang itu gembira, saya kasih uang 20.000, ya dia pegang kuat-kuat saya punya tangan, dia bilang terima kasih banyak Pak. Semoga rezekinya bertambah, semakin bertambah, tetap sehat dan panjang umur. Saya ingat-ingat mungkin doanya juga orangnya ini yang menyebabkan saya alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya pikir apa ada kaitannya pada hari ini Asam berbahagia, berselang beberapa jam saya bersedekah dalam keadaan pisara iwadarai, artinya saya tidak punya uang pada saat itu. Andai kata saya mengantongi uang ratusan ribu, saya menyumbangkan 20.000 mungkin tidak dibalas seperti itu. Tetapi ya mungkin saya dianggap bersedekah dalam keadaan sempit, ya tidak punya uang, sehingga dibalas secepat itu. Nah, saya baca di dalam surah Al-An'am, mungkin bisa kita lihat, ternyata Allah berfirman, "Manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, itu insya Allah dibalas 10 kali lipat minimal. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai tidak terhingga. Nah, pengalaman ini memberikan pengetahuan atau pelajaran kepada saya bahwa Al-Quran, ya Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu pasti benar, ya pasti benarnya, ya pasti benarnya. Kemudian yang kedua, bahwa imbalan dari setiap kebaikan yang kita lakukan itu bukan nanti di akhirat, tetapi kesempurnaannya di akhirat. Di dunia ini kita sudah bisa rasakan. Dan mengapa saya dibalas secepat itu? Karena saya dianggap ya bersedekah, berimpak dalam keadaan ya sempit atau tidak punya uang. Dan saya yakin bapak-bapak sekalian pasti pernah merasakan hal yang sama. Hanya ada kemungkinan ya kita menganggap bahwa itu peristiwa atau kejadian yang terjadi hanya secara kebetulan saja. Padahal saya yakin insya Allah Allah yang mengatur kehidupan ini, dan kalau kita banyak berbuat baik, insya Allah Allah akan mengembalikan kebaikan itu kepada diri kita masing-masing. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 7, "In ahsantum li anfusikum wa in asa fa 'alaiha." Ya, jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu insya Allah akan kembali kepada diri kita sekalian. Dan kalau kita melakukan sebaliknya perbuatan dosa, maka itu juga akan kembali kepada diri kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi isnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Usma wa Ali wa an sairi ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqnal ijtinaba. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.